ketemu lagi di Om Joko di Melayang Bendungan. Pagi hari ini kita melayang bendungan ngobras, yaitu ngobrol bersama orang sehat dan cerdas. Dan hati-hati teman-teman, yang menonton video ini pastikan harus sudah booster ketiga. Oke? Nah, kesempatan yang baik ini kita akan ngobrol bersama ahli di bidangnya, Mas Rofik. Mas Rofik, kita sekarang berada di Bendungan Jatiluhur. Boleh apa yang diketahui tentang Bendungan Jatiluhur, Mas Rofik? Terima kasih Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa Bendungan Jatiluhur merupakan salah satu bendungan kaskade ya Pak yang ada di Das Citarum, di mana pertama ada Waduk Saguling, kemudian Waduk Cirata, kemudian Waduk Jatiluhur. Jadi Jatiluhur itu yang paling bawah ya, Mas? Paling bawah. Ya, jadi pengoperasian Jatiluhur sudah barang tentu tergantung dari dua waduk yang ada di atasnya. Selain itu Jatiluhur juga termasuk bendungan yang multifungsi Pak. Jadi sebagai pengendali banjir, kemudian sebagai tampungan air atau cadangan air, kemudian untuk irigasi juga. Selain itu juga dimanfaatkan untuk PLTA. Oke, terima kasih Mas Rofik. Tadi disampaikan Bendungan Jatiluhur adalah multifungsi, Mas Rofik. Tapi di sebelah sana saya lihat ini kayaknya kan airnya baru surut. Boleh Mas Rofik, kebetulan Mas Rofik ini ahli di hidrologi juga. Bagaimana nih dari sisi hidrologi, kenapa kok ini muka air sedang surut? Mungkin dari segi hidrologi Pak, seperti yang kita ketahui kan sekarang masih masuk dalam musim kemarau ya Pak. Jadi sudah barang tentu juga curah hujan yang ada atau yang terjadi itu kan lebih sedikit dibandingkan musim kemarau. Dimana kalau pada musim kemarau kan kita relatif debit air yang masuk ke waduk lebih banyak Pak, sehingga muka air waduk pasti akan dia naikkan Pak. Tapi pada musim kemarau ini kita harus mengatur sedemikian rupa muka air ini sehingga manfaat dari waduk tetap dapat bisa digunakan. Selain itu juga cadangan air tetap terjaga gitu. Karena kita juga tidak dapat mengetahui secara pasti ya Pak, misalnya hujan itu terjadi bisa sih memang diprediksi misalnya bulan Oktober udah mulai hujan, tapi dengan terjadinya perubahan iklim atau climate change ini kan teman-teman bergeser gitu. Sangat menarik sekali. Tadi Mas Rofik cerita masalah climate change atau perubahan iklim. Mas Rofik bisa ada apa ya kata kunci kenapa ini kaitannya dengan climate change? Silakan Mas. Ya, kalau berbicara mengenai climate change apa emang itu menjadi isu global di dunia ya Pak. Dimana perubahan iklim itu kalau di kita pun dampaknya dapat terasa ya Pak. Misalnya pada tahun ini aja 2022 ini hampir misalnya sepanjang tahun dia tuh termasuk basah Pak. Jadi salah satu indikatornya itu ya terdapat pergeseran antara musim penghujan dan antara musim kemarau Pak. Ya, sehingga kan pergeseran itu tentu saja berdampak juga pada misalnya pola untuk padi, penanaman padi seperti itu Pak, sehingga kan produksinya juga akan berkurang atau misalnya terjadi inilah apa namanya Pak, karena pergeseran tadi perubahan pola tanam. Nah, itu perubahan pola tanam itu salah satu indikasinya Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi disampaikan dengan adanya perubahan musim penghujan dan musim kemarau. Tapi kalau di Melayang Bendungan kadang-kadang musim durian maupun musim rambutan. Oke, Mas ada statement terakhir silakan Mas Rofik terkait dengan Bendungan Jatiluhur. Saya kira Bendungan Jatiluhur merupakan salah satu bendungan yang fungsinya emang sangat besar sekali Pak, dirasakan untuk masyarakat Jawa Barat, bahkan sampai masyarakat DKI juga merasakan manfaat dari bendungan ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu di Melayang Bendungan. Silahkan Om Rofik, dream come true, be happy. Makasih.